dipersembahkan oleh pemirsa. Tadi pertanyaan saya kurang mantap karena saya tadi lupa minum kopi luwaknya. Ya, jadi sekarang saya minum lagi ya. Sebelum ke kementerian, Pak Reza. Saya minum kopi dulu berarti. Ya, boleh minum. Psikolog kita, analisa keilmuan saudara atas perilaku dokter ini bagaimana? Dari segi modus menurut saya tanda petik tidak luar biasa. Luar biasa? Tidak terlalu luar biasa. Tidak luar biasa, kriminal biasa. Kriminal biasa. Oke. Justru pada saat yang sama saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di Polda Jabar karena ada menurut saya sebuah langkah yang luar biasa yang saya nilai positif walaupun tetap ada nilai yang menurut saya perlu ya terus terang tidak begitu positif dan harus diperbaiki waktu ke depan. Nah, kalau kembali ke masalah modus, itulah bukti betapa orang ini, oknum dokter jahat ini tampaknya memang sudah belajar untuk melakukan kejahatan. Ya. Sehingga rangkaian perilakunya menunjukkan kefasihan bagi dia untuk melancarkan isu. Saya bayangkan di kepalanya dia sudah punya kalkulasi. Target siapa yang akan dia incar. Secara spesifik perempuan mana yang akan dia jahati. Ya. Kemudian dia berpikir tentang insentif. Apa kira-kira manfaat yang akan saya bisa peroleh? Mungkin kesenangan. Kenapa kesenangan? Saya berbincang dengan Dr. Nazar, dokter senior. Beliau katakan bekerja sebagai dokter anestesi itu sangat berat. Sangat berat. Ya. Jam kerjanya panjang, meletihkan, menjemukan dan seterusnya. Di mana beratnya kan cuma suntik doang. Biar dokter Slamet yang menceritakan itu. Berat. Nah, tapi saya kembali dulu supaya tuntas. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa oknum dokter ini sudah berpikir tentang insentif yang akan dia dapat lewat aksi jahatnya itu. Oke. Yang ketiga, dia berpikir tentang instrumen atau sumber daya. Jam berapa dia akan melancarkan aksinya. Di lokasi mana aksi itu akan dia lakukan. Sumber daya lainnya, alat biusnya akan diperoleh di mana. Ya. Tempat tidurnya dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah ada terlibat kolega atau tidak. Terus yang terakhir, penggunaan alat kontrasepsi mengindikasikan bahwa oknum dokter ini juga sudah berpikir tentang risiko. Dia harus mengatasi resiko berupa tertinggalnya barang bukti di tubuh korban. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sempurna sudah. Ini bukan perkosaan impulsif, ini adalah perkosaan terencana. Berarti kriminal biasa yang terencana. Sesungguhnya menurut saya kriminal biasa, tetapi saya harus kirim pesan yang tegas begini. Sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, semestinya kita punya keinsafan bersama bahwa kekerasan seksual di negeri ini sudah diposisikan sebagai kejahatan yang serius, kejahatan yang berat. Konsekuensinya otoritas penegakan hukum juga harus bekerja ekstra berat, plus kalau pelaku terbukti sah dan meyakinkan melakukan itu, hukumannya pun harus sangat berat. 10 tahun kan? 12 tahun. 12 tahun. Pertanyaannya, dokter itu juga manusia normal seperti saya ini. Apakah dengan dia kuliah kedokteran bisa berubah moralnya menjadi manusia suci? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah sekolah di kedokteran. Jadi? Saya sekolah di psikologi. Analisa saudara? Saya pikir sekolah barangkali akan meningkatkan kapasitas intelektualitas seseorang. Kapasitas intelektual. Tapi perbendaharaan pengetahuan dan keterampilan barangkali akan meningkat. Tapi apakah serta-merta itu berbanding lurus dengan tingkat moralitas? Saya pikir persoalan yang lain lagi. Dan analisa saudara, kejadian ini kan 2 viral. Dan apakah memang banyak kasus serupa di luar sana? Ada studi yang menunjukkan Bang Hotman, dalam kasus perkosaan berulang, acap kali otoritas penegakan hukum baru berhasil meringkus pelaku menjelang pelaku mengincar korban ke-6. Korban ke-6? Iya. Menjelang korban ke-6 itulah bahwa kemudian yang bersangkutan masuk dalam radar otoritas penegakan hukum. Oh begitu. Kalau hasil studi ini kita jadikan sebagai rujukan, maka kita punya alasan untuk terus-menerus menyemangati teman-teman di Polda Jabar untuk mencari, mudah-mudahan tidak ada, tapi siapa tahu ada korban 1, 2, 3 sampai korban 5 sebelumnya. Ya, begitu ya. Maksud saya dari segi itu kan untuk satu dokter korban kena baru untuk kasus di luar sana banyak nggak dilakukan oleh oknum dokter serupa? Banyak atau tidak, sayang beribu sayang, ini bukanlah peristiwa yang mudah untuk diangkakan. Begitu. Kenapa? Karena ini menurut saya merupakan kejahatan yang mendatangkan aib luar biasa. Bagi siapa? Korban kemungkinan mengalami sudah jatuh tertimpa tangga, itu sangat besar kemungkinannya. Dia sudah dijahati dalam kasus ini oleh oknum dokter.
Kita tidak tahu apakah masyarakat seluruhnya akan memberikan dukungan kepada korban. Siapa tahu di luar sana ada yang nyinyir, maaf, memberikan stigma, memberikan label yang serba negatif. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Membayangkan ada risiko yang sangat berat semacam itu. Penderitaannya multidimensional, fisiknya tercederai, psikisnya trauma, sosial pun mungkin dapat hina dina. Memang mungkin saja korban memilih untuk tutup mulut. Tidak mencari pertolongan dan tidak melapor ke otoritas penegakan hukum. Oke, nanti kita akan tanya kepada ID mengenai sebenarnya apakah pasien itu wajib menerangkan. Karena pasien itu bisa saja dia merasa diraba, itu bagian dari prosedur. Ya kan, nanti kita akan tanya kepada ID. Sekarang tanya kepada Ibu Vero dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Apa tindakan yang telah dilakukan oleh kementerian? Ya, sebenarnya dari awal kan itu ketika dilapor bahwa dari kita kan ada UPTD. Jadi kementerian kami itu di setiap daerah kita ada UPTD untuk pelayanan konseling dan juga bantuan call gitu. Jadi kita memang dilaporkan dari Polda Jabar. Dilaporkan oleh Polda? Iya, maksudnya dikirimkan bahwa ada pasien yang trauma yang perlu ditolong. Nah, waktu itu memang nggak tahu sebelum viral, itu tanggal 16 kita akan. Nah, setelah itu sekarang kondisi pasien kan, kondisi korban itu sekarang kebetulan ya memang antara daerah, gubernurnya juga cepet ya. Jadi tim ahli hukumnya juga memang dari gubernur yang sediakan dan juga udah ada pelayanan, udah dikasih bantuan untuk kehidupan 25 juta juga. Jadi aksi-aksi udah ada semua dari kita. Cuman dari kita itu ya melihat kejadian seperti ini, bagaimana kita mengedukasi. Karena ketika kemarin kami berangkat ke tempat kejadian, kami tidak bisa membayangkan gimana korban itu bisa sampai tidak, istilahnya kayak kadang-kadang kita seperti seolah dihipnotis ya. Karena ketika kita lihat ke lantai 7 itu, sebenarnya ruangan itu kan masih dalam kondisi perbaikan. Jadi sebenarnya dari vendor tuh belum serahkan ke rumah sakit. Jadi lantai 7 itu belum ada operasional, tidak ada tempat tidur seperti jadi ada. Jadi ruangan yang tadi disebutkan dari Pak Debi dari tim ahli hukumnya itu memang udah direncanakan. Jadi si pelakunya bukan ruang perawatan normal, bukan? Oknumnya itu lantai 6 kan, karena lantai 7 kan belum ada operasional. Jadi belum dipakai, belum difungsikan. Jadi lantai 7 naik pakai tangga, cuman bagaimana memanipulasi pasien itu, kerabat pasien itu yang kita pikir ya bagaimana ketika kita melihat ini bilang oknum ya, oknum sebagai dokter itu kan harusnya nolong, jadi mungkin nggak ada kebayang. Kebetulan waktu itu mungkin ekonominya kurang, jadi mungkin bisa aja kata-kata ditawarkan, nanti dokter bantu ya, yang penting ini nggak ada prosedur. Karena kita tahu sebenarnya dalam dokter itu rumah sakit semua ada prosedur, tanda tangan segala macam. Dan kita lihat daerah ruangan yang dipakai pun ranjangnya itu masih berantakan sebenarnya. Oh begitu. Jadi kita merasa ya memang bagaimana kemudian sebagai tindak lanjut kita sebenarnya harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau prosedur-prosedur yang tidak sesuai, kita berani untuk berbicara gitu loh. Jangan segampang itu untuk percaya. Jadi edukasi-edukasi itu sangat penting gitu. Tentu korban itu dengan bantuan segala pihak dari UPTD, pendampingan psikolog, dan juga bantuan-bantuan LPKS dan gubernur terutama Kang Deddy itu luar biasa mensupport dan segala macam persiapan untuk membantu supaya karena korban ini kan bukan kita bicara hari ini ya. Bagaimana psikolog dia, bagaimana dia akan kemudian bertemu orang, bagaimana menjaga kerahasiaan identitas. Ini menjadi sebuah proses yang harus dijalankan. Terus dari hasil kunjungan kementerian ke sana ada berapa korban? Benar nggak udah 3 korban? Yang disebut 3 ya, tapi saya yakin ketika pelaku melakukan itu ya pasti banyak ya korban-korban. Nah, bagaimana batasan kode etik kita kekerasan itu dianggap ketika masyarakat atau terutama perempuan itu merasa dibully melalui kekerasan itu, etik-etiknya itu ya kita juga harus mengedukasi. Kementerian udah ketemu sama 2 korban lagi? Kita dengan tim ahli aja kemarin, tim ahli hukum, karena korbannya itu kemarin kan tidak bisa terus-menerus. Tanggal 11 ini, tanggal 22 ini akan ada pertemuan lagi dari UPTD, Kota Bandung ya. Jadi akan ada psikolog, dokter yang akan menangani, karena kan after itu kan kita mesti tahu bagaimana nanti secara kesehatannya atau terus apanya. Kasus serupa yang masuk ke kementerian selain
pelecehan oleh dokter ada seberapa banyak selama Ibu menjabat? Ribuan kasus. Jadi kita ini sebenarnya berapa kasus? Udah kayak fenomena gunung es ya. Jadi Maksudnya? kalau kita nggak ngomong oknum dokter, kita lihat profesor dari oknum ada rektor UGM, barusan. rektor, Ya. dan juga ya kemarin baru apa yang polisi Kupang Ya, ada, nah, itu juga pedofil. Ya. Jadi belum lagi ya kasus-kasus yang tenggelam yang tidak berani, ya seperti yang dibilang oknum korban itu kadang-kadang merasa malu kan, tidak berani mengutarakan. Nah kalau saya bilang dari kasus yang ini juga sama kan, sebenarnya kan bukan masalah mau melaporkan kan, cuman korban itu merasa ketika bangun kok ngambil darah kok malah yang sakit tempat lain gitu loh. Ya. Nah itu kan sebenarnya kebetulan di rumah sakit. Jadi itu bukan karena berani speak up juga gitu, tapi dengan adanya fenomena ini yang muncul, ini membuat kita semua jadi aware, kita bisa speak up gitu loh. Kalau ada tanda-tanda yang berbahaya. Apa undang-undangnya perlu dirubah, dikasih hukuman yang lebih berat menurut Ibu? Hukuman maksimal harus dilakukan, karena kalau Tapi enggak tidak kan ada 12 efek tahun jerak. ya? Cuma 12 tahun. Ya 12 tahun itu kan untuk satu korban, satu pelakuan ya. Kan Ya. ini kan ditemukan ada 3. Apakah bisa berlapis-lapis hukumannya? Yang penting buat perempuan itu harus hukuman maksimal berdasarkan keadilan korban perempuan. Karena balik lagi kalau nanti masuk ke hakim berdasarkan keadilan perspektifnya hakim, kan itu kita tidak tahu perspektifnya seperti apa. Tapi buat perempuan dan anak untuk membuat efek jerah, karena udah terlalu banyak pelaku-pelaku, karena yang kita lindungi selain perempuan kan anak ini, pedofil dan segala macam. Itu bagaimana membuat efek jerah sehingga kita bisa menyetop. Kalau tidak ada hukuman contoh yang benar-benar bisa memaksimalkan sebagai ya tanda darurat, ini menjadi tanda darurat nasional ya sebenarnya karena segitu Terima kasih Ibu banyaknya. Pero. Ibu Brigjen aja deh biar keren ya. Menurut Ibu hukumannya ini terlalu ringan enggak? Sebenarnya sih sanksi sosialnya sudah sangat berat. Begitu cantik saya lihat istri dokter itu waktu nikah. Begitu cantik tapi kok masih saja haus sama yang lain. Analisa Ibu gimana? Apakah hukumannya yang kurang berat atau bagaimana sebagai penyidik nih? Ketika kita bicara soal hukuman itu memang sangat subjektif. Ya, tergantung dari orang melihatnya. Ya. Bagi saya mungkin cukup, tapi bagi korban belum tentu. Ya. Nah, sekarang bagaimana hakim melakukan yang terbaik? Maksudnya apakah undang-undangnya perlu dirubah? Saya Sekarang pikir kan 12 tahun maksimum. kita jangan dulu buru-buru berpikir soal undang-undang. Ya. Undang-undang biarkan saja ini, tapi bagaimana sistem perlindungan terhadap korban? Ya. Itu bagaimana piranti-piranti dari pelayanan-pelayanan kesehatan ini yang berisiko terjadi. Menurut Ibu bagaimana? Saya pikir ini yang perlu dilakukan revitalisasi. Ya. Revitalisasi. Barangkali sudah vital, tetapi lebih divitalkan lagi. Sekarang Ibu sebagai penyidik, seorang nyonya muda yang cantik datang ke dokter kandungan. Coba, sebagai penyidik yang normal, kira-kira gimana analisa Ibu? Godaannya kayak gimana? Wanita cantik datang ke dokter kandungan. Coba. Saya justru ingin mengkritik Abang. Ya. Abang jangan menggeneralisir. Ya, saya kan oknum. Ya, kita tidak bisa menduga-duga seperti itu. Bukan, saya tidak menduga. Ini dokter bius saja melakukan. Apalagi dokter kandungan yang didatangi cewek dan diperiksa semua bagian sensitif. Please Dok, jangan begitu. Hah? Dokter untuk Ibu menjadi pembela dokter dokter kan, nih. bukan begitu. Saya tidak punya nurani untuk mengadili mereka seperti itu. Kasihan dokter. Ibu kasihan sama dokter atau sama korban? Jangan karena perbuatannya PAP, lalu orang lain jadi korban. Oh, kita kan mengatakan orang lain, tapi katanya ini kan baru 2 kasus, yang diviralkan 2. Tapi sebenarnya mungkin ribuan kasus di Iya, tempat kita lain. tetap menggunakan fenomena gunung es Ya. sebagai prediksi kita agar memperkuat semangat kita untuk mencegah. Caranya? Ya caranya banyak, semua pihak mengambil peran. Ya. Jadi yang saya tembak pertama kali adalah seluruh institusi yang mempunyai praktek-praktek ini sehingga memperkuat itu. Ya. Jadi apakah prosedurnya mutlak minimal harus 2 Ya. yang melayani, sehingga ada orang mutlak harus ada CCTV yang artinya tidak menyasar tubuh korban, tapi menyasar perilaku si dokter. Ya. Jadi
penyedia klinik, penyedia rumah sakit ini sudah mengantisipasi ini. Jadi pengawasan sama fasilitas perlu dilengkapi. Ya, itu yang saya lihat. Jadi sehingga kita tidak lagi berbicara di ranah pemadam kebakarannya. Ya. Tapi kita di ranah yang proaktif. Undang-undang jangan dipikir rubah undang-undang mahal dan lama. Kita lihat, kalaupun jujur kalau saya bilang 12 tahun tambah pemberatan 4 tahun, hanya 16 tahun, Bang. Ya. Itu pun bebas 2/3 jalani hukuman bebas. Nah, nanti ada remisi lagi. Hari ini dapatnya cuma 8 tahun. Ya. Itu paling lama. Saya yakin tuh seperti itu walaupun hukumannya nanti katakan 16 tahun dan itu impossible maksimal. Jarang terjadi. Kita istirahat lagi. Di segmen berikutnya kita akan tanya apakah seorang suami harus mendampingi istrinya setiap ketemu dokter. Setuju. Ketemu lagi di Hot Room. Setuju. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.